Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yuni Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu bertemakan bagaimana norma dan konstitusionalitas negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Mari kita melangkah ke slide yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, bisa dibaca pada slide pertama. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Di sini, konstitusi memiliki arti banyak di dalam kalangan berbagai negara, yang mengartikan bahwa konstitusi mengandung arti negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Jadi di berbagai negara itu memiliki konstitusinya tersendiri. Baik, melangkah ke slide yang selanjutnya, itu ada fungsi-fungsi konstitusi. Di slide di sini mengatakan bahwa ada 6 konstitusi. Yang pertama itu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengandalkan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikut. Yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir ialah menjamin hak-hak asasi manusia. Yang disebut menjamin hak-hak asasi manusia di sini ialah ketika manusia lahir itu memiliki HAM-nya tersendiri, dan HAM itu akan dijalankan oleh pemerintah sebagaimana semestinya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, ialah perlunya konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Di sini dikatakan bahwa konstitusi ialah menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak semena-mena memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya saat ini. Dan slide selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau penguasa dikenal dengan sebutan istilah konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci dengan tegas secara keseluruhan. Masuk kepada slide yang selanjutnya ialah aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Di sini terdapat 5, yaitu pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat harus dipenuhi oleh presiden dan calon wakil presiden terdapat pada pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya termasuk dalam pasal 7A dan 7B. Yang kelima, presiden tidak dapat membekukan atau membukakan DPR terdapat dalam pasal 7C. Selanjutnya ialah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Terdapat 5 juga, yaitu pertama, perubahan konstitusi, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Keempat, korupsi. Yang kelima, multikulturalisme. Dan yang terakhir itu ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara.
Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan ini yang mulai pada tuntunan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seutuhnya bangsa. Jadi tidak heran dalam proses perubahan undang-undang, kompeten bangsa berperan secara aktif. Sekian video dari saya, mungkin bisa disimak ya. Terima kasih.